apa kabar Oka? Baik, Bu Amel. Bu Amel apa kabar? Gue dipanggil ibu, ya ampun, berasa tua gue. Gak ada dosen gue. Ini gue tuh kayak kayak lagi TA. Ini kayak lagi sidang TA. Iya lucu juga ya, udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Wah banyak Bu. Kayaknya tahunnya ada kali. Dua Dua belas, periode ada dua kali. periode. Dua periode Kali dua presiden periode. maksudnya ya? Iya. Dua periode ada kali. Iya, 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 ya, seru-seru. Ya gue seneng sih bisa akhirnya ketemu lagi, tapi dengan versi berbeda. Dulu kan gue ngajar lu, Iya. sekarang gue interview lu gitu. Seru-seru. Asli ini tuh kayak sidang TA ini. Oke, oke. Ya udah deh, kita langsung aja ya. Jadi kita mau ngebahas nih, bukan ngebahas, jadi mau tahu perjalanan karir lu. Gue juga udah lama nih nggak tahu dari pas Oka lulus kuliah, terus habis itu kerja di mana, apa aja yang udah terjadi selama ini. Ya pengen tahu juga langsung dari Okanya. Coba silakan perkenalkan diri, namanya, asalnya, pendidikannya, sampai nomor sepatunya juga boleh. Mau dikirim sepatu ya? Kayaknya. Oke. Perkenalkan. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Pak Oka. Biasa dipanggil sama teman-teman tuh Oka. Asal saya tuh dari Palembang, tepatnya di Kabupaten Oki, tepatnya lagi tuh di Kayu Agung. Jadi dari lahir sampai tamat SMA itu saya di Kayu Agung. Terus lanjut merantau ke Bandung, masuk kampus yang sangat terkenal pada masanya itu kan. Aduh, kampus Orange ya. Iya, ya itu ITENAS. Untuk jurusannya tuh jurusan manusianya paling sedikit ya. Kalau untuk fakultas desain tuh kalau di ITENAS tuh ada 3 jurusan, ada DI, ada DKV, ada DP. Nah, dari DP ini paling dikit manusianya. Jadi kalau kata dosen saya dulu namanya Pak Sulis itu DP itu kayak desain produk itu kayak Kopassus. Paling dikit tapi paling kuat mentalnya. Aduh, ya. Terus kenapa bisa masuk, maksudnya bisa ambil pilihan desain produk? Apakah sebelumnya tahu, oh ada desain produk dari pas sekolah, atau apa alasannya? Pengen tahu coba. Nah, kebetulan dulu kan ada kakak saya itu arsitek di Tenas. Jadi dia tuh ngeliat gua tuh potensinya emang desain produk. Tapi kan saya tuh sebenarnya nggak kenal desain produk tuh seperti apa. Dulu zaman SMA kan kita cuma taunya akuntansi, ekonomi, hukum, sama teknik sipil lah, gitu kan. Wih, diiming-iming sama dia di desain banyak artis katanya, ada Moka, ada Burger gitu-gitu kan. Jadi saya wah asik juga nih kata gue. Terus dia juga ngeliat potensi gue tuh, wah si Oka nih cocok nih kayaknya di DP nih gitu. Oh gitu ya. Tapi emang sebelumnya Oka suka mendesain atau suka apa, lebih ke art gitu atau gimana? Ya betul. Saya tuh lebih suka ke art sih sebenarnya, ke art, ke kayak saya tuh dari kecil tuh hobi ikut kayak modif motor gitu-gitu dulu. Oke. Modif motor ya. Cocok banget jadi desain produk. Iya. Iya. Asa. Jadi nih kuliah pas nih 4 tahun nih atau lewat? Wah, kalau di desain produk ITENAS itu setahu saya jarang banget ya 4 tahun ya, jarang banget. Saya tuh bisa dibilang hampir 6 tahun. 6 tahun lah, wisudanya tuh pas di 6 tahun. Wah. Iya, wisudanya itu pas di
6 tahun, tapi TA-nya itu emang 5,5 tahun. Pas sampai TA itu 5,5 tahun, tapi wisudanya tuh pas di 6 tahun. Oke. Ini saya masih nanya soal kuliah nih ya. Jadi kan sekarang Oka kerja jadi footwear designer. Sebelumnya di pas kuliah diajarin tentang footwear design gak sih? Karena desain produk itu kan lebih global gitu. Apa aja mau jadi desain mobil, mau ke aksesoris atau apapun gitu. Tapi ini footwear kenapa coba? Apa hubungannya? Nah, jadi kebetulan tuh pas angkatan saya tuh pas di studio 3 tuh DP3 kan. DP3 tuh kita ada temanya tuh industri alas kaki. Nah, jadi pas zaman itu seru juga nih kayaknya nih. Kirain gampang gitu kan. Industri alas kaki itu gampang, ternyata kompleks sih menurut gua. Jadi pas DP3 kita memang ada temanya industri alas kaki. Terus pas TA kebetulan saya ngambil emang alas kaki juga. Si judulnya. Oke, ya. Bagian footwear juga. Oh, oke, bagus. Iya. Ya itu juga pas saya lagi ngajar tuh di DP3 tuh ya. Saya juga lupa DP3 apa DP4. Iya. DP4, saya ingatnya DP4. Iya, betul. Iya. Ntar dulu, kalau misalnya saya nggak salah nih, Oka nggak bikin sepatu kan waktu itu? DP4 itu? Nah, jadi DP4 tuh kan sebenarnya Panevo ngarahinnya ke sepatu aja. Wah, kalau dalam hati saya bosen banget DP3 udah sepatu, DP4 mau sepatu lagi gitu. Tapi temanya tuh emang saya masih di futsal kemarin tuh, jadi pas buat futsal gitu. Kalau DP4 itu pas gua mengajar. Ya, menarik. Nggak apa-apa sih, bagus. Jadi mempelajari semua jenis desain gitu. Oke, sekarang coba ceritain perjalanan karirnya dari tahun berapa, terus di mana aja setelah lulus kuliah nih. Apakah langsung kerja atau nganggur dulu atau ngapain dulu coba? Nah, lulus wisuda itu kalau nggak salah saya tuh bulan Oktober bulan September gitu wisuda. Pokoknya nganggur sebulan, terus dikontak sama Gigin, kenal Bu Gigin? Sekarang PLM Gilik ya. Ya, sekarang PLM Gilik. Dibilang sama dia, Kak, ada tawaran nih footwear, mau nggak? Apaan Gin, kata gue, itunya sepatu kulit sih katanya gitu kan. Terus saya coba, join lah yang interview tuh pertama di Kang Yadi tuh pertama di itu tuh di mana kata gue, di Tangerang. Dia bilang kan sepatu kulit di Tangerang, mereknya apaan? Pakalolo. Wah, ini mah brand lama banget kan. Pakalolo ya, wah ya udah lama banget. Iya, Pakalolo udah lama banget. Wah, bukan lama banget kata gue. Join lah bareng sama Kang Yadi kan di sana, yang sekarang di Puma tuh Kang Yadi. Terus selama 3 tahun saya join di Pakalolo. Lanjut lagi 2014 akhir 2014 akhir itu 2015 awal saya join, balik lagi ke Bandung, join ke Villa Indonesia. Oh, Villa Indonesia ya. Tapi itu sepatu juga villanya atau aksesoris? Iya, sepatu juga. Di Villa Indonesia itu saya joinnya 2015 awal, 1,5 tahun saya join di Polivilla, di Villa Indonesia tuh 1,5 tahun. 2016 ya, benar 2016 itu saya join, ditawaran lagi nih sama Kang Yadi. Kak, dia bilang, lu mau join nggak nih pegang brand Lee Cooper. Jadi dulu kan Lee Cooper itu Lee Cooper apa, si jeans kan Bu, itu brandnya, brand jeans. Tapi dia sepatu. Nah kebetulan yang footwearnya itu
license-nya dulu dipegang sama PT Volans dulu. PT Volans itu yang 910. Oh, Jadi 910, ada ya. 910, ya ada 910, ada Lee Cooper, tapi saya khusus pegang di Lee Cooper. Nah, sebelumnya saya itu kan cuma footwear designer. Pas di Lee Cooper ini, saya pegang Lee Cooper ini, saya naik jadi senior footwear designer. Wah. Terus kalau si Lee Cooper sendiri itu dia banyakkan sepatu vulcanize ya. Bukan kebanyakan, memang semuanya sepatu vulcanize, sepatu itu pakai material kanvas lah. Pakai kanvas setelah setahun join lagi sama Piro 2017 pertengahan. 2017. Oke. Iya, 2017 pertengahan itu saya gabung sama Piro. Jadi betul sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, bagus. Ya. Terus itu tadi udah cerita tentang perjalanan kalian nih. Kenapa Oka memilih jadi footwear designer gitu? Karena kan di Indonesia kayaknya footwear designer itu tuh belum terlalu populer gitu. Tapi yang saya lihat nih, Oka nih dapat koneksi tapi masih tetap di footwear design gitu, nggak pindah ke misalnya jadi ke tas atau jadi ke fashion atau apa gitu. Menarik juga sih gitu. Gimana? Jadi takdir Tuhan kali Bu ya. Harus ngurusin sepatu orang ya. Jadi kalau sebenarnya saya tuh emang dari kecil hobinya, bukan dari SMP, SMA tuh hobi banget merhatiin style orang gitu kan. Apalagi style band gitu, hobi kan. Keren nih. Jadi menurut saya 50% penampilan orang itu ada di sepatu sebenarnya. Ya sama kayak mobil ya, sebenarnya penampilannya itu di pelek mobil gitu. Kecil tapi Iya. On point gitu orang ya. Fokusnya ke sana. Iya, on point ke sana kan. Itu terus menurut saya kalau saya loncat misalkan pindah lagi ke bidang lain, itu berarti saya harus memulainya dari nol lagi gitu. Iya. Terus kalau kata saya tuh emang udah hatinya sih. Jadi pas pertama kerja tuh kalau udah lihat produk kita yang udah diproduksi dipakai orang tuh sebuah kebanggaan banget gitu kan. Punya gue, apalagi ketemu di jalan kan, bangga lagi. Itu yang bikin saya nagih gitu. Iya. Saya nagih. Nagih bisa menghasilkan uang pula ya. Sorry. Nagih tapi bisa menghasilkan uang ya kan? Iya. Jadi kalau saya pindah ke bidang lain kayak tas atau aparel gitu, itu kan saya harus belajar mulai dari nol lagi gitu. Iya betul. Oke. Ini dari yang tadi Oka ceritain itu kan dari beberapa brand itu macam-macam nih segmennya. Ada dari yang Pakalolo itu materialnya kulit ya. Habis itu pindah di Lee Cooper. Lee Cooper itu yang lebih ke kanvas denim gitu kan. Sekarang yang di Piero. Coba ceritain gimana pengalamannya, beda-beda brand, beda-beda segmen. Ada kesulitannya nggak atau jadi ada tantangan gitu di situ? Banget, ini mah banyak sebenarnya, banyak tantangan. Itu juga yang saya syukuri ya, saya beberapa brand itu beda-beda gitu. Pertama di Pakalolo itu menurut saya pas banget perjalanan karir saya awalnya di sana. Jadi saya bisa belajar tentang technical sepatu, tentang kulit sepatu, tentang bahan-bahan material sepatu, tentang assembling sepatu. Itu saya banyak banget belajar di Pakalolo. Makanya saya tuh 3 tahun di Pakalolo itu. Kebanyakannya saya tahu dari tahu technical masalah desain itu di Pakalolo.
dari jahitan, dari material gitu kan. Terus bedanya di Pakalolo sama keterbatasan di Pakalolo, karena Pakalolo itu kita bergeraknya di pasar tradisional. Ya. Segmennya apa tuh? Menengah ke bawah atau menengah aja? Menengah sebenarnya, menengah aja, bukan menengah ke bawah. Dia kan kulit, dia kan kulit, dia tuh udah, kalau pas zaman saya tuh udah di range 400-an itu udah mahal tuh kalau kulit sebenarnya. Jadi si kosnya kekurangannya si Pakalolo itu kita nggak bisa ekspor warna karena kulit itu terbatas kan. Jadi kulit itu terbatas dan kemauan pasar itu terbatas juga. Jadi kita tuh warna itu nggak bisa ekspor. Itu aja kekurangannya kalau dipakai di sepatu kulit tuh yang disediain tuh black brown tan. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Soalnya kan rata-rata sepatu formal semua kan Bu. Iya benar ya. Nah, terus saya pindah ke Villa, saya banyaknya kan Villa itu brand global. Jadi mereka itu punya brand guideline sendiri kan. Brand guideline sendiri. Jadi di quarter logo itu harus seperti apa, di counter logo itu harus seperti apa. Jadi udah paten gitu, udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Kalau di sana saya banyak belajarnya. Terus kalau pas di Villa juga kita tuh punya 2 desainer dulu, ada yang pegang untuk wholesale, ada yang pegang untuk retail. Nah, saya itu kebagiannya untuk retail kemarin. Kalau di Villa. Jadi briefnya juga kebanyakan itu sebenarnya kita ada kayak global campaign, ada kayak campaign lokal gitu kan. Jadi warna-warna juga tertentu gitu, udah dari prinsipalnya gitu. Nah, setelah dari Villa saya pindah ke Lee Cooper. Itu sebenarnya saya juga sedikit bantuin buat maintain, jadi 30% lah, tapi saya full emang di Cooper dulu. Nah pas di Cooper ini jadi saya tahu gitu, pas di Cooper ini saya tahu ternyata produksi sepatu Hulkness itu beda dari yang saya menguasainya kan benernya sepatu-sepatu yang assembling biasa kan, kayak Strobel gitu-gitu kan. Pas di Pakalolo, pas di Cooper, ternyata ini gitu, Hulkness itu ternyata berbeda gitu, punya tantangan sendiri, kayak kanvasnya harus berapa os gitu kan. Terus pendekatannya juga sangat berbeda. Nah, di Cooper itu saya ngerti kenapa sepatu Hulkness itu shape-nya tuh gitu-gitu aja gitu. Iya betul. Nah, ternyata kan mereka tuh kita tuh harus sebenarnya kalau mau shape yang berbeda kita harus invest sulas yang bukan sulas kayu atau bukan sulas plastik, tapi sulas yang coran aluminium gitu. Di sana saya tuh gua tuh banyak belajarnya. Ternyata pantesan gini kan, kayak kebanyakan kan waktu Vulcanis merek lokal itu kan kebanyakan kayak brand luar lah, kayak Vans, kayak Converse gitu. Ternyata emang shape-nya bagus, emang itu bisa diterima orang. Kalau kita mau nyoba lagi ya bisa, inilah itu mah gambling sebenarnya kan. Gitu. Nah, join lagi pas kalau di Pero, kalau di Pero ini saya senangnya saya tuh dibebasin. Gua tuh dibebasin buat nge-explore, mau lu nge-explore shape, lo mau nge-explore desain, lo mau nge-explore warna. Kalau di Pero tuh. Terus gua senangnya Pero tuh emang masih konsumennya masih anak muda banget gitu kan, masih di kategori sneaker gitu kan. Sneaker, mau itu sepatu skateboard, sepatu basket. Jadi saya lebih gua banget lah sebenarnya Pero itu, makanya gua cabut dari si Cooper
prefer gitu. So ya menarik juga sih. Kalau yang di Piero ini, Oka dari konsep sampai jadi, atau konsep udah dari bagian marketing atau bagian apa, Oka tinggal ngedesain aja atau gimana? Oh, ya. Kalau dari di Piero ini konsep dari awal cuma kalau DM tuh cuma ngasih brief aja, saya mau sepatu gini 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 gini, saya mau sepatu harganya segini gitu. Tapi konsep itu konsep awal sampai jadi itu dari gua Dari gitu, desainer dari gitu kita ya. gitu, dari desainer. Dari desainer lo warna mau pakai material apa itu dibebasin sama hero-nya. Oke. Ya, menarik juga. Ya, saya cukup seneng juga sih ternyata desainer itu udah lebih dipercaya gitu untuk ngebangun suatu produk gitu. Yang paling sulit yang pernah Oka kerjain itu yang mana gitu? Alasannya apa? Kalau desain sih sebenarnya hampir semua desain itu punya tantangan masing-masing Bu ya. Kalau menurut gua gitu. Tapi mungkin desain yang paling berkesan lah gitu. Nah, kalau sebenarnya ada dua nih, kalau desain yang paling berkesan menurut gua, gimana kesulitannya, gimana tantangannya gitu, apa challenge-nya gitu. Pertama tuh pas waktu di Pakalolo. Jadi Pakalolo itu ada material yang nggak kepake berapa tahun gitu pertamanya. Itu awal-awal saya bikin sandal. Aduh gimana nih kata gua kan bikin sandal gitu kan, terus ditantangin lagi kalau lo bisa ini, kata bos gua, tuh gua naikin gajinya, gua habisin ke material di gudang. Lebih tertantang karena gaji ya. Iya lebih tertantang gitu kan. Oke Pak, kata gua kira bercanda kan, oke. Terus dan jadilah nih desainnya. Terus ternyata sama masyarakat tuh diterima sampai orang gudangnya bilang gini, lu sih bikin desain material udah habis bla 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 bla, dia bilang gitu. Lah kata gua kan disuruh ngabisin material, kata gua itu mah terserah kalian gitu kan. Jadi nggak disangka-sangka ternyata desain itu laku gitu. Oh iya. Iya. Menarik juga sih. Tapi sebenarnya menurut itu desainnya biasa aja, jelek malahan. Gue pribadi nggak suka gitu, tapi ternyata di pasaran tuh bisa laku gitu. Gue juga heran gitu. Hero tuh ada nama artikelnya tuh Hero Shadow. Itu yang pertama kenapa berkesan banget itu Hero Shadow itu developnya kan dia total new, semua dari upper sampai bottom itu semuanya baru semua. Jadi lumayan tricky, desainnya lumayan tricky dan sangat memakan waktu. Pertama itu kendalanya di bottom itu berapa kali gonta-ganti, 2 kali kalau nggak salah kita tuh gonta-ganti si Mo pertama. Yang kedua kan saya pengennya itu Virosido itu dia tipenya tipe mid cut, pakai knitting. Nah knittingnya itu saya maunya itu one piece gitu, tapi mau gimana caranya dapat shape yang bagus gitu kan. Untung aja dibantu sama tim development, ternyata bisa gitu kan. Gitu. Kalau ya menurut saya tuh berkesan banget tuh karena banyak tantangannya, banyak kendalanya gitu banyak ya. Banyak kendalanya itu menurut gua itu yang lebih yang sangat
besar menurut gua kalau Hero Shadow. Oke. Tapi itu di market gimana responnya? Kalau dia, alhamdulillah di market lumayan kan. Iya, Iya, iya. Hero Shadow tuh soalnya gini, sebelumnya kan yang kita tahu Hero itu dulu dia main sepatu skate sama sepatu basket gitu kan. Jarang dia kan rata-rata sepatu basket sama sepatu skate itu kalau nggak pakai material flat atau material yang PU atau mesh gitu kan. Nah, pas kita coba di Hero Shadow emang kita mau full knitting gitu kan. Jadi makanya tuh agak kaget gitu kan. Hero ngeluarin model kayak gini nih gitu. Cukup berani juga mereka bilang kan gitu. Oke, menarik. Nanti saya lampirkan juga di sini gambarnya kayak gimana ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih ya. Biasanya nih kalau desainer itu kan punya karakter gitu. Kayak misalnya beberapa desain itu saya bisa lihat, oh ini siapa desainernya, namanya siapa gitu. Saya lupa nih ya. Habis itu jadi karakter itu bisa jadi image-nya si desainer itu gitu, desainer tersebut. Nah kalau Oka nih apa nih karakternya? Misalnya dari karakter garis, shape-nya atau siluet, terus inspirasinya dari mana gitu? Lebih banyak dari mana? Kalau gua sendiri tuh nggak menyadari sebenarnya punya karakter sendiri, tapi teman-teman tuh kalau ngelihat misalkan terutama di Piro, soalnya saya kan lama di Piro kan, jadi mereka tuh ngeliat, oh ini desain Oka nih pasti nih. Iya. Jadi secara organik, jadi karakter itu sebenarnya bikinnya secara organik aja gitu. Tapi pas gue lihat dari semua desain, oh ternyata garis gue nih rata-rata garis dinamis semua. Jadi kalau yang gue simpulin itu rata-rata kalau gue desain itu pasti garis-garis yang dinamis gitu kan. Terus kalau buat shape sendiri saya tuh lebih suka shape yang agak bulky gitu, bukan yang narrow kalau gue pribadi gitu. Inspirasinya dari mana tuh biasanya? Kan kayak misalnya ada yang dibikin desain tuh lebih tegas-tegas karena dia suka anime atau dia suka Gundam gitu. Kalau Oka nih apa? Tergantung konsep sebenarnya sih, tergantung konsep. Banyak juga dari garis-garis yang garis mobil atau garis arsitektur gitu kan. Tapi kebanyakan yang gue ambil tuh emang garis-garis yang dinamis gitu. Dinamis. Inspirasinya. Oke, menarik. Gitu. Ini hubungannya sama tools atau software nih gitu ya. Jadi desainer itu penting nggak sih untuk menguasai tools atau software gitu? Apa menurut Kakak? Sangat penting, kalau menurut gue sangat penting. Kenapa? Karena itu tuh membantu kita komunikasi sama tim development atau tim pabrik gitu kan. Sangat-sangat membantu. Mau sebenarnya terus tuh macam-macam ya, yang udah sempat dijelasin di Footwear Forum tuh sebenarnya. Sempat dijelasin di Footwear Forum macam-macam. Mau lu nggak bisa sketch digital, lu bisa gambar di Sulas sebenarnya. Lu nggak bisa bisa digital, tapi lu mau jelasin 3D, sebenarnya itu kembali ke kita sendiri. Enaknya kalian tuh jelasin ke tim development tuh pakai apa gitu. Jangan mentang-mentang ngelihat orang, oh dia bisa 3D. Sebenarnya kita harusnya belajar juga boleh sih sebenarnya. Tapi menurut gue itu senyaman yang lu mau kuasai aja gitu ya, yang dikuasai. Ya betul. Iya. Tapi kalau misalnya nih ya,
dia nggak menguasai tools atau softwarenya gitu, tapi dia ini bagus di konsep. Menurut Oka itu bisa termasuk ke dibilang desainer atau enggak? Kalau menurut gue itu konseptor ya. Konseptor. Konseptor kenapa? Kenapa? Karena desainer itu kita bisa menuangkan ide tuh dari di dalam kepala ke ruang 2 dimensi gitu, ke gambar 2 dimensi. Harusnya kalau misalkan dia cuma bagus di konsep, berarti dia konseptor. Itu misalkan kalau lu mau di sepatu itu agak susah. Kenapa? Sepatu itu kan dia 3 dimensi ya, berbentuk 3 dimensi. Jadi agak susah komunikasinya nanti kepada tim development. Kalau sekarang, gua mau ini, tapi lu nggak bisa nuangin mau lu kayak apa gitu. Iya betul. Oke. Terus ini pertanyaannya lebih global nih. Kalau menurut Oka, footwear desainer Indonesia udah cukup kompeten belum? sebagai desainer lokal nih. Menurut gua udah kompeten banget ya. Ya banyak contohnya desainer lokal tuh udah mengglobal gitu, udah banyak di global. Ya saya hitung hampir 10 lebih lah. Iya. Ya itu mah bukan lebih dari cukup sih. Kalau kata gue itu sangat kompeten gitu kalau menurut gue. Soalnya kita udah bisa bersaing. Ternyata kita tuh udah bisa bersaing sama desainer dunia yang lain gitu kan. Udah sejajar gitu. Jadi jadi udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi gitu kan. Ya, kalau kompeten menurut Oka nih apa sih ininya, standarnya menurut Oka nih ya? Kompeten itu apakah dari skillnya, apakah dari hasil kerjanya, apakah dari penguasaan produk atau? Kalau menurut gua kompeten sebagai footwear designer itu bukan dari konsep yang bagus, bukan dari gambar lo bagus atau skill lo yang bagus, tapi gimana produk lo itu bisa diterima sama masyarakat gitu, sama market gitu. Kalau produk lo laku, itu lo berarti desainer yang kompeten. Itu sih kalau menurut gue sih. Oke. Nah, menurut Oka nih perkembangan sepatu lokal gimana saat ini? Dari brand besar sampai brand indie atau brand-brand yang baru, gimana nih? Kalau gue seneng ya, sekarang tuh lagi rame-ramenya local pride gitu. Jadi kita tuh kebantu tuh waktu COVID sebenarnya ya. Iya betul. Brand-brand lokal tuh lagi naik-naiknya pas COVID gitu. Jadi dari influencer, dari artis, dari pejabat itu rata-rata menggaungkan bahwa kita tuh harus bangga dengan produk lokal gitu kan, campaign-nya kayak gitu kan. Terus ternyata emang produk lokal tuh, kata gue kan dulu taunya cuma brand-brand lokal yang gede-gede aja ya. Betul. Ternyata sekarang tuh mulai tumbuh tuh brand-brand baru, ternyata udah booming gitu kan. Ada satu brand yang gue seneng banget, keren banget menurut gue, yaitu Tiop. Tau nggak Tiop? Oh ya, tahu. Yang kayaknya pernah dengar tuh, sebelumnya dia brand anak kecil ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Kan dia tuh emang pas dari brand punyanya artis Andin tuh. Menurut gue dia tuh keren, bisa menciptakan market sendiri gitu. Jadi si Tiop itu dia punya moto bahwa gue tuh mau ini barefoot kan, dari anak kecil dulu tuh, dan biasanya barefoot semua. Ternyata makin kesini pas gue liatin lagi, dia bikin sendal lari, sendal buat lari gitu, barefoot gitu. Kata gue, ternyata bisa diterima sama masyarakat. Itu yang bikin gue, keren ini, kata gue, keren ini. Iya. Menurut gue dia kayak menciptakan marketnya sendiri gitu. Dia nggak mau
jadi follower Mm-mm. orang gitu. Mm-mm. Orang mau bikin vulcanize semua gitu Iya, kan. iya. Orang mau bikin sepatu lari semua. Dia sepatu lari yang pakai pylon gitu kan. Mm. Dia bikin sepatu lari alas kaki lari tapi dengan cara dia sendiri gitu. Mm. Dengan market dia sendiri. Menurut gua keren banget sih itu. Mm. Itu gua salut tuh sama Iya, iya. Piok. Oke. Tapi kalau menurut Oka gimana nih dari nama local pride ini tuh udah nyampe nggak sih ke masyarakat Indonesia, atau local pride ini tuh cuman digaungkan aja tapi sebenarnya market Indonesia itu masih belum terima atau udah masuk ke situ gitu? Kalau menurut gua dulu kan ya kita kasih rate aja ya, persenan. Dulu sebelum ada menggaungkan bahwa local pride gitu kan, campaign local pride gitu, itu cuma 20%, 25%, tapi sekarang udah masuk 50% lah Bu. Kalau kata gue udah diterima banget Udah sama terima masyarakat. banget ya, iya. Banget brand-brand lokal, nggak hanya sepatu sih, nggak Iya, hanya iya. sepatu, Iya. banyak banget brand-brand lokal yang Iya. mulai naik. Ya, saya juga lihat ada Bisa jadi beberapa kebanggaan. sih yang brand-brand indie sih yang saya lihat, wah ternyata keren juga, mereka udah mau eksplorasi eksplorasi uppernya Betul. juga gitu, dan Betul. bukan ngikut dari brand luar terus diambil gitu, jadi udah bikin desain sendiri gitu, menarik sih. Betul. Ini pertanyaan terakhir ya, harapan khusus untuk dunia sepatu Indonesia dan siapapun yang ingin terjun sebagai footwear designer, harapannya apa? Kesan-kesannya apa? Sarannya apa gitu? Kalau menurut gua kalau harapan gua untuk sepatu lokal, kita jangan jago di dalam negeri doang, jangan jago di dalam kandang. Kalau bisa kita bisa ya nggak usah global dulu lah, kita ASEAN aja dulu kita kuasain gitu. Yeah. Jangan muluk-muluk, kita kuasain aja ASEAN dulu. Untuk yang pengen memulai karir Bu ya, atau mulai kerjun di... Iya, jadi biasanya nih dari Footwear Forum tuh sering ada pertanyaan misalnya, aduh saya sebenarnya tuh bukan desainer, tapi saya cuma dari pattern, atau misalnya dia dari bisnis tapi dia pengen tahu tentang sepatu, tapi ya kalau misalnya dia tahu tentang sepatu dan dia ingin belajar jadi desainer kan berarti dia basicnya bukan sebagai desain gitu. Gimana? Sebenarnya kita tuh beruntung banget tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena yang satu, pemerintahnya support. Karena kita punya Balai Persepatuan Indonesia, itu di bawah Kementerian Industri kan. Nggak tahu kalau di negara lain ada apa enggak. Setahu gue sih Indonesia ada tuh balai-balai persepatuan. Yang kedua, kita punya akademik ATK kan di Jogja. Itu memang khusus sepatu. Yang ketiga, kita tuh punya Footwear Forum, itu komunitas. Iya, Footwear Forum. Benar. Footwear Forum, kita tuh Indonesia tuh punya Footwear Forum gitu. Itu harusnya kita tuh bisa. Cuma kalau menurut gua Indonesia sama Amerika doang yang punya komunitas footwear, benar-benar footwear designer gitu kan. Kalau di Amerika kan di Pensol gitu. Iya. Kalau kita punya footwear forum gitu. Jadi menurut gua kalau lu mau tahu seluk beluk mau tahu cara jadi desainer atau seluk beluk di footwear, lu harus follow si Footwear Forum misalnya. Menurut gua konten-kontennya lumayan bisa membuka orang-orang awam buat gini ternyata bikin sepatu tuh kayak gini gitu. Okay. Dan konten-kontennya sekarang juga banyak, nggak hanya footwear nggak hanya desain kan. Desain ya. Banyak. Ya, betul. Menurut gua beruntung lah kalau kita tuh tinggal di Indonesia tuh sangat betul. Informasinya banyak di Indonesia itu. Tinggal cari aja. Oke. Ini pertanyaan satu lagi nih saya. Jadi kalau misalnya dia bukan lulusan desain tapi dia jadi footwear designer, dia dibilang desainer atau bukan? Selama dia menciptakan
ide awal dan itu bisa disebut desain sih kalau menurut gua. Desainer, disebut desainer. Iya, disebut desainer. Selama itu dari awal pemikirannya nggak nyontek ya, nggak nyontek desain orang gitu, ngopi orang itu namanya bajak desain. bukan desainer gitu. Kan banyak sekarang nih yang tiba-tiba mendadak ternyata dia ngopi brand ini. Nah kecuali dia tuh emang originalitas itu ide dia buat menciptakan suatu sepatu, ya bisa disebut desainer menurut gua. Ya, ya. Gitu. Seru. Oke, banyak nih sebenarnya kalau misalnya udah ngobrol sama Oka pengen banyak nanya lagi nih. Menurut Oka ini fotonya, tapi udah sampai segitu aja dulu pertanyaannya. Nanti bisa dilanjut lagi, misalnya ada teman-teman yang mau nanya ke Oka soal jadi footwear designer atau perjalanan karirnya atau apapun, bisa langsung ke Instagramnya Oka di DM. Terbuka terus kan? Itu DM-nya siapa aja yang mau nanya. Nggak private. Iya. Boleh. Gitu aja dulu dari saya. Terima kasih dari Footwear Forum Indonesia. Terima kasih Oka waktunya dan pertanyaannya juga jawabannya juga menarik semua. Oke, makasih Oka. Sama-sama. Ya.